Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kalian semua? Alhamdulillah ya, kita bisa belajar kembali hari ini bersama Ibu Bu Ani dalam pembelajaran PKN. Nah, tetapi sebelum kita memulai pembelajaran ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Oke, berdoa dipersilahkan. Ya, selesai. Nah, alhamdulillah hari ini kita bisa belajar kembali. Nah, Ibu akan meneruskan tentang pembelajaran desentralisasi yang minggu kemarin ya. Mudah-mudahan semuanya sehat, semuanya masih semangat untuk belajar. Oke ya. Di sini ada desentralisasi. Nah, apa sih itu desentralisasi? Tapi sebelumnya ini ada kompetensi dasarnya, di mana bersikap peduli terhadap hubungan pemerintah pusat dan daerah yang harmonis di daerah setempat. Nah, ini ada pengertian desentralisasi. Sebetulnya desentralisasi itu berasal dari bahasa Belanda yang berarti de dan senterum. Ya, de itu lepas, senterum itu pusat. Nah, jadi desentralisasi lepas pusat. Kan gimana? Kan jadi kurang tepat gitu yang lepas pusat. Nah, di sini ada pengertian desentralisasi. Desentralisasi itu sendiri adalah kebebasan dari manajer tingkat bawah dari sebuah perusahaan untuk membuat keputusan berdasarkan otonom, yaitu tingkat keberhasilan untuk membuat keputusan. Nah, jadi kalau misalkan diibaratkan pemerintahan, yaitu suatu pemerintahan yang terlepas dari pusat. Jadi, daerah-daerah itu memiliki hak, memiliki wewenang untuk mengurusi daerahnya masing-masing. Kalau di Indonesia ada berapa provinsi? Mungkin ada yang tahu? Nah, di Indonesia itu ada 30 provinsi ya. Yang mana 34 provinsi itu semua memiliki hak atau wewenang untuk desentralisasi. Mungkin yang lebih familiar kita sebut dengan OTDA atau otonomi daerah ya. Jadi desentralisasi itu pemisahan kekuasaan dari pusat ke daerah ya. Nah, ini ada pengertian desentralisasi menurut Amran Muslim. Kalau menurut Amran Muslim, desentralisasi itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada desentralisasi politik, yakni pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat yang meliputi hak mengatur dan mengurus kepentingan rumah tangga sendiri bagi badan-badan politik di daerah yang dipilih oleh rakyat dalam daerah-daerah tertentu. Nah, mungkin di sini itu contohnya seperti anggota-anggota dewan atau badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang dipilih oleh masyarakat setempat, oleh rakyat setempat. Ketika pemilu, tentunya itu mereka dipilih oleh oleh rakyat gitu kan, oleh masyarakat setempat. Di sini mereka itu memiliki hak untuk mengatur dan mengurus kepentingan rumah tangga. Rumah tangga siapa? Ya, rumah tangga daerahnya, bukan rumah tangga yang biasa kita ada ayah, ibu, anak ya. Tapi di sini rumah tangga misalkan DPRD gitu kan. Nah, di sini DPRD ada daerahnya, bukan DPR RI ya. Jadi mereka bisa mengatur, memiliki hak dan mengatur untuk mengurus daerahnya sendiri. Bahkan mereka memiliki wewenang untuk mengeluarkan aturan itu. Yang kedua, ada desentralisasi fungsional, yaitu memberikan hak kepada golongan-golongan tertentu untuk mengurus segolongan kepentingan tertentu dalam masyarakat, baik terikat maupun tidak pada suatu daerah tertentu. Ya, seperti mengurusi irigasi bagi petani. Berarti irigasi ini biasanya dikelola oleh Dinas Pertanian. Nah, ini mah fungsional, sesuai dengan fungsinya. Contohnya
ada dinas kesehatan. Seperti kemarin ya, kita rame-rame vaksin. Itu diurusi oleh setiap dinas kesehatan yang ada di kabupaten. Jadi fungsinya apa gitu kan? Irigasi. Oh, berarti ini berhubungan dengan pertanian. Nah, gitu. Kesehatan. Oh, berarti dinas kesehatan gitu. Ini satu lagi, ada desentralisasi kebudayaan, yaitu pemberian hak kepada golongan-golongan minoritas dalam masyarakat untuk menyelenggarakan kebudayaan sendiri, seperti ritual kebudayaan. Nah, apa itu golongan minoritas? Ada yang tahu? Ya, betul. Golongan minoritas itu adalah golongan-golongan yang kecil ya. Jadi tidak terlalu banyak gitu. Apakah di kita Indonesia ada golongan minoritas? Ada ya di Indonesia juga. Nah, contohnya orang-orang Tionghoa yang mereka memiliki kesenian-kesenian yang dulu sempat tidak boleh tapi sekarang sudah diperbolehkan, seperti Imlek, Barongsai, atau mungkin di sini hukum adat gitu. Ada suatu provinsi pedalaman di kita menggunakan hukumnya menggunakan hukum adat karena mereka kelompok minoritas, tetapi menggunakan hukum adat itu diperbolehkan ya, diperbolehkan. Terus juga misalkan seperti ritual kebudayaan di Toraja, ada pemakaman yang di atas tebing seperti itu. Nah, itu diberikan kebebasan kepada budaya-budaya seperti untuk melaksanakan kebiasaannya gitu kan, untuk kebudayaannya. Oke, selanjutnya. Nah, ini ada tugas untuk minggu depannya ya. Yang pertama, silahkan tulis 2 landasan hukum tentang otonomi daerah. Kalau kalian baca buku, di situ banyak sekali landasan hukum tentang otonomi daerah. Yang kedua, berikan 2 contoh dari desentralisasi fungsional. Contohnya tadi seperti irigasi bagi pertanian. Nah, apalagi ya kalian cari. Nah, mungkin pembelajaran untuk hari ini itu aja. Jika ada yang kurang paham, boleh dijapri ke ibu. Dan untuk tugasnya silahkan dilaksanakan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar ya, Nana.